Pemirsa, kita lanjutkan dialog kami, Bu Alim. Langsung saja kami ingin mengetahui, menurut Ibu sendiri, peraturan ini seberapa pentingnya Ibu untuk diatur sampai ke Pergub Jakarta juga? Ya, persoalannya adalah kalau kita bicara masalah poligami, itu kan memang hampir tidak ada persoalan poligami itu yang sesuai dengan undang-undang ya sebenarnya ya. Yang kalau undang-undang itu kan ini ada banyak persoalan, walaupun persoalannya sangat diskriminatif dan subjektif tadi ya. Lalu setelah ada persoalan ini kemudian datanglah ke pengadilan. Pak Hakim, saya lapor, saya ingin poligami karena ada persoalan ini gitu kan. Tapi kan kemudian setelah itu ketika hakimnya menyetujui maka ya boleh. Lalu baru cari istri kan begitu. Itu hampir tidak terjadi. Kenapa? Karena banyak praktek poligami di Indonesia itu diawali dari sebuah perselingkuhan. Sementara kita tahu namanya perselingkuhan itu ya bagian daripada tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, KDRT gitu, karena itu persoalan berdampak psikologis ya gitu. Sehingga ini adalah sebenarnya kekerasan terhadap perempuan, apalagi tanpa izin istri gitu ya. Nah, persoalan yang lain adalah ini ketika ini ASN ya, kita bicara ASN, kita bicara izinnya atasan. Apakah mungkin atasan para ASN ini benar-benar yakin kalau anak buahnya akan bisa berlaku adil? Bisa nggak memastikan itu? Bisa masuk neraka bareng. Ini berkaitan dengan pemberian izin tadi ya? Iya, pemberian izin gitu kan syaratnya adil. Masalahnya ini ketuanya ini atau bosnya ini atau kepalanya ini bisa nggak memastikan anak buahnya itu bisa berlaku adil? Padahal adil secara kuantitatif mungkin iya, tapi adil secara hati impossible. Nabi sendiri di dalam surat An-Nisa 128 juga dikatakan, walau harastum, walaupun saya ingin berbuat adil, tapi aku nggak bisa gitu. Itu Nabi loh. Sehingga pada dasarnya kembali lagi seperti statement awal tadi, bahwa prinsip pernikahan di dalam Islam ataupun di dalam pengalaman-pengalaman perempuan yang karena banyak KDRT, banyak perselingkuhan itu adalah monogami gitu. Baik, saya ingin ke Pak Ziad. Jadi Pak Ziad, perlukah peraturan Gubernur nomor 2 tahun 2025 ini dicabut? Padahal kan semangatnya sebetulnya melindungi hak-hak perempuan. Dalam peraturan itu kan sangat sulit bagi seorang ASN untuk melakukan poligami karena syarat-syaratnya begitu banyak yang harus dipenuhi. Iya, apa yang dilakukan oleh penjabat gubernur ini sesungguhnya di atasan kan sudah ada di Undang-Undang Pernikahan, kemudian Impres 91 sudah diatur gitu loh. Makanya kita kemudian melihat apa urgensinya di penghujung kemudian ini, ataukah memang sudah sedemikian luasnya praktek poligami yang tadi disampaikan oleh Mbak Alim tadi itu, kemudian ada penyimpangan diawali dengan perselingkuhan untuk, mohon maaf ini, untuk pegawai yang ada di PSN yang ada di DKI sehingga kemudian diatur gitu loh. Tapi satu hal yang harus kita garis bawahi Mas Adit, bahwa memang sekali lagi prinsip di dalam Al-Quran itu menjelaskan adalah prinsip pernikahan itu adalah monogami. Tetapi kita juga tidak bisa menutup mata bahwa tidak ada sama sekali tentang poligami, bahwa ada praktik poligami itu, tetapi kan dengan persyaratan yang amat sangat ketat. Karena begitu ketatnya itulah maka khusus untuk PNS kemudian diatur gitu loh. Tetapi kan kemudian ini ada orang yang kemudian salah kaprah dalam menerapkannya. Karena itu kembalilah kepada prinsip dari pernikahan itu kan untuk menimbulkan adanya sakinah mawaddah rahmah tadi itu, maka kemudian wain hiftun tadi, fawakita tadi itu yang kita monogami yang tadi itu yang kemudian yang kita pegangi gitu. Lah, yang diatur ini adalah hanya untuk ASN. Lah, bagaimana yang di luar ASN yang kemudian melakukan praktek poligami yang kemudian menyimpang? Inilah tugas kita para ulama, tugas para ustadz melakukan literasi, melakukan edukasi bahwa praktek poligami itu tidak semudah yang dibayangkan. Kemudian orang menyatakan, wah ini sunnah Nabi. Iya, tetapi ingat sunnah Nabi melaksanakannya setelah istrinya yang pertama Khadijah adalah meninggal. Yang sekarang ini banyak yang kemudian di dalam praktek itu. Tetapi kata Syekh Muhammad Abdu bahwa adanya praktek poligami itu dengan istilah adalah emergency exit. Lah, kemudian sekarang kan dirumuskan apa itu emergency exit. Inilah saya kira tugas pemerintah untuk ASN itu gitu. Pak Ziad, ini kan tidak sembarangan ini untuk pemecatan yang menjadi sanksinya. Apakah ini tepat? Nah, kalau soal pemecatan itu kan kewenangannya daripada aparatur negara. Dalam hal ini adalah konteks atasan tadi itu. Makanya tadi yang disampaikan oleh Bu Alim tadi itu dengan atasan mengetahui nggak prakteknya adil. Para pemirsa bahwa adil itu adalah dalam konteks sikap dan perilaku. Tidak ada orang bisa adil dalam konteks perasaan yang tadi dimutip dengan praktek Nabi. Tetapi Nabi itu dibimbing oleh wahyu, Nabi itu dibimbing langsung oleh Allah. Lah kita nggak dibimbing, maka
inilah pentingnya untuk dipelajari, karena itu tidak semua orang, tidak sembarang orang, tidak semua aparat, tidak semua pejabat bisa melaksanakannya. Fahami dulu tentang bagaimana konteks Islam. MUI dalam hal ini, MUI adalah sebagai sodihul hukumah, mitra pemerintah. Tentu kalau ada yang kurang ya kita bimbing pemerintah, kita bisiki. Ketika benar ya tentu kita dorong untuk penerapan secara baik. Tapi kita kembali pada konteks bagaimana peraturan yang sudah dikeluarkan Undang-Undang Pernikahan dan Impres tahun 91. Saya kira itu sudah bagian dari. Saya ingin ke Prof. Halim. Prof. Halim, ini kan sebetulnya poligami ini, aturan tentang poligami ini dibuat didasarkan pada tingginya angka perceraian dan perselingkuhan yang terjadi. Nah, menurut Anda sebenarnya solusinya apa sih supaya selain berpoligami tentunya untuk si perselingkuhan dan perceraian ini, kan Anda adalah Komnas Perempuan seperti itu? Ya, kembali kepada bagaimana kita tujuan sebuah pernikahan ya. Tujuan sebuah pernikahan itu kan untuk ketenangan. Kira-kira dengan poligami jadi tenang atau tidak? Jangan-jangan tenang untuk suami tapi meradang untuk istri, ya kan? Karena ada perempuan lain kan gitu. Sehingga menurut saya sih penyelesaian perselingkuhan, penyelesaian perceraian itu bukan kemudian poligami ya. Penyelesaian perceraian kita lihat dulu, penyebab-penyebab perceraian kan banyak banget. Kalau tadi saya sampaikan memang salah satu daripada penyebab perceraian itu kalau dari data Komnas Perempuan tahun 2023 lebih dari 700 kasus itu disebabkan oleh poligami. Ya. Kemudian kalau masalah perselingkuhan ini kan juga masalah bagaimana kesetiaan. Melihat sebuah perkawinan itu sebagai sebuah misakon ghalidho, perjanjian yang sakral, yang mana kedua belah pihak untuk saling setia. Jadi jangan sampai kemudian ya sudah istri itu harus setia, suami nggak perlu setia karena ada poligami, nggak bisa begitu dong, ya kan? Masa kemudian yang diminta setia hanya salah satu pihak aja karena adanya poligami gitu. Karena itu ya suami istri ya harus saling setia ya. Kebetulan selain saya di Komnas Perempuan kan saya juga anggota Tarjih Mas di pimpinan pusat Muhammadiyah ya. Yang mana kalau di Muhammadiyah Aisyah prinsip pernikahannya itu jelas yaitu monogami. Itu sudah menjadi putusan Tarjih tahun 2015 gitu. Sehingga sih ini saya pikir penting ya untuk disosialisasikan karena bagaimanapun banyak praktek poligami itu yang menyengsarakan perempuan. Pengalaman-pengalaman perempuan yang dipoligami mereka tidak sesuai dengan tujuan pernikahan itu yaitu ketenangan jiwa itu sendiri gitu. Tidak hanya ketenangan Pak Ziyad, kami juga ingin mengetahui apakah dengan poligami ini banyak mudaratnya. Seperti misalnya ASN, kita tahu berapa gaji ASN. Apakah ini juga menimbulkan ada keinginan untuk berkorupsi, ada keinginan untuk membuat hal-hal yang tidak semestinya. Ya. Di awal saya menyampaikan bahwa poligami itu syaratnya sangat ketat. Tak terkecuali dalam hal ini adalah ASN yang dituju gitu. Maka keadilan itu kan tadi berlaku tentang sikap. Misalkan bagaimana kalau untuk istri satu saja itu ekonominya sudah marut-marit, masa kemudian hanya karena nafsu kemudian melarutkan. Ini berarti menyalahi daripada prinsip pernikahan tadi itu gitu loh. Maka yang perlu ditata di sini adalah bukan persoalan gajinya berapa orang bisa berpoligami dan seterusnya. Tidak juga orang yang pejabat besar kemudian gajinya besar bisa praktik tentang keadilan tadi itu. Yang lebih perlu dibimbing adalah bagaimana pemahaman dia, keagamaan dia terkait dengan membina keluarga yang sakinah tadi itu gitu loh. Lah, literasi dan edukasi inilah yang dalam bahasa MUI dengan istilah irsyadiyah memberikan bimbingan, guidance pada masyarakat bahwa hanya orang-orang tertentu yang punya kemampuan itu pun tidak serta-merta bisa melaksanakannya. Makanya ayat itu tegas sekali. Kalau Anda takut berbuat adil, itu saking menjelaskan bahwa keadilan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan para rasulnya. Rasul kan bimbing wahyu lah. Kita ini bukan siapa-siapa, maka kembalilah kepada tuntunan agama. Tetapi agama juga ketika ada sudah yang sangat emergensi tadi itu juga melarang. Sebagaimana ketika orang cerai, Islam nikah itu prinsipnya adalah nggak boleh bercerai, tapi ketika sudah di ujung maka berjalan. Tapi itulah yang paling dibenci. Konteks poligami juga mesti harus dipahami dalam konteks semacam itu juga gitu untuk menjaga dan merawat rumah tangga. Ya, jadi poligami baik itu dalam Islam maupun dalam undang-undang peraturannya, persyaratannya sangat berat. Itu yang juga sangat harus di-highlight ya. Betul. Baik, terima kasih Pak Ziyad, terima kasih juga Prof. Halim telah berdialog bersama kami. Sehat dan sukses selalu untuk semua. Amin. Pemirsa, sebuah pondok pesantren di Kuningan, Jawa Barat menggelar konser amal dan berhasil mengumpulkan dana sekitar 1,5 miliar rupiah untuk Palestina. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi.